kembali lagi di channel Logika Petani. Kita akan menanam sawi manis di sini. Lahan kita sudah siap dan kita akan go menanam. Sebelum menanam, saya akan menjelaskan sedikit mengenai cara menanam sawi manis. Di sini saya sudah menandai dengan lidi tanda-tanda mana tempat yang kita akan tanam. Ini tanaman sawi manisnya kita buat berjarak 30 cm ya, antara sawi ke tanaman berikutnya. Ini fungsinya untuk mengatur jarak supaya nanti unsur haranya terbagi, kedua pencahayaannya bagus. Siap itu. Yang ketiga, dia juga tertata rapi. Di sini Pak, guys, saya udah membuat bedengan dan sudah dikasih tanda. Dan sebentar lagi kita akan menanam. Dan ayo kita menanam. Hai guys, sebelum kita menanam, sebaiknya kita dulu review masalah bibitnya. Di sini kita gunakan bibit unggul, benih sawit unggul Kumala. Beradaptasi baik mulai dataran rendah hingga dataran tinggi. Tanaman tegak dengan tinggi tanaman kurang lebih 31 cm. Batang dan daun berwarna hijau, jumlah daun 9-10 helai. Berbentuk oval. Tanaman dapat dipanen mulai umur 22-25 hari setelah tanam atau HST. Potensi hasil 28-30 ton per hektar. Kebutuhan benih 500-550 gram per hektar. Kadaluarsa. Ini tanggal kadaluarsanya ya guys. Kemurnian itu bibitnya mungkin kemurnian dari bibit. Bahwasanya 99% itu adalah benih sawi manis. Bersih di sini ada 25 gram. Daya cambah minimal kurang lebih 85%. Daya cambahnya. Perlakuan bahan bisa ini digunakan untuk pestisida. Kita bisa digunakan pestisida untuk perawatan benih ini, perawatan pertumbuhannya. Di sini guys, kita biasakan sebelum menanam itu kita review dulu masalah bibitnya biar tahu kita perlakuan apa yang kita ambil. Guys, kita akan menanam bibit sawinya. Ini bibit sawinya, tanaman biji. Di sini mengapa kita tanam biji? Karena kita nggak perlu lagi membuat polybed atau pembibitan. Itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan membutuhkan lagi tempat. Di sini kita akan langsung menanam biji ini. Nanti setelah tumbuh kita akan mengurangi mana yang tumbuh lebih dari satu dan mana yang enggak tumbuh, kita akan menyisipnya. Di sini kita tanam satu atau dua, nggak masalah, kita tanam ya. Dia akan tumbuh lebih, nggak apa-apa. Dan ada yang mungkin nanti tumbuhnya satu atau mungkin nggak tumbuh ya, akibat ada serangga atau apa. Tapi kalau serangga sih kita bisa atasi itu dengan cara kita sering siram. Kalau kita sering siram, dia tanah itu agak padat, jadi celah-celah untuk masuk ke dalam bibit itu sangat kemungkinan kecil. Dan setelah ini kita guys akan menyiram tanaman ini supaya tumbuhnya subur. Kita tutup begini ya. Ini tadi campuran abu dengan tanah dengan kompos.
kita tanam semuanya, jangan ada yang ketinggalan. Dan ini guys, ini sangat mengefisienkan tempat, mengefisienkan waktu, dan caranya simple. Dan bagi para petani pemula khususnya, dapat melakukan hal ini, dapat dilakukan di rumah atau di mana saja. Dan inilah saya ini kebetulan ada di depan rumah. Ada sedikit lahan sempit di depan rumah, ya nggak apa-apa, kita olah untuk menjadi sedikit usaha. Lanjut menyiram tanaman kita yang sudah kita tanam. Fungsinya di sini kita tanam, kita siram biar subur, tumbuh subur dan cepat lah. Dan dia kalau kita siram ya, dia akan cepat menunas dan terhindar juga dari serangga. Kita siram. Di sini saya menanam kurang lebih 50 batang. Kita lanjut menyiram sampai kita siram. Dan ini udah ada tanda, jadi kita nggak tahu, udah tahu di mana letak bibit itu di mana. Jadi kita nggak perlu lagi nyiram di tempat lain, tinggal nyiram di tanda ini aja. Ini kepada guys di rumah, ini bisa dilakukan di rumah ini karena sangat ekonomis sekali. Ini dapat kita membantu untuk sayur, dapat membantu untuk ekonomi sedikit, itu sangat membantu karena ini cuma sampingan. Dan ini karena umurnya cuma 1 bulan atau 30 hari, kita hanya memerlukan pemupukan itu hanya sekali. Dan bisa juga kita lakukan pemupukan dengan organik atau tumbuh-tumbuhan yang udah busuk di sekitar, itu bisa juga kita lakukan. Jadi sangat ekonomis sekali. Jadi sayang ini nggak kita terapkan, nggak kita lakukan di rumah. Dan ini juga hampir tidak ada biayanya ya. Kita hanya membutuhkan biaya itu benih itu 15.000 satu benih, itu jumlahnya kurang lebih 1.500 biji. Dan itu bisa kita gunakan setahun berikutnya pun bisa kita gunakan. Dan kepada sahabat sekalian dan guys di rumah, ini sangat ekonomis. Hai guys, kita lihat ini bibitnya udah mulai tumbuh. Ini yang udah 2 hari setelah tanam ya guys. Nampak ya, udah mulai tumbuh. Dan yang lainnya juga kita lihat udah mulai tumbuh ya guys. Udah hampir merata ya. Ini masih 2 hari setelah tanam. Dan kita akan lihat lagi perkembangan berikutnya. Oke guys, kita pantau terus.